Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mencoba menyelesaikan kasus tentang rumus peta kontrol P. Sebagaimana materi yang sudah kita pelajari, bahwasanya di dalam kita mengenal sebuah peta kontrol ada yang namanya peta kontrol P. Peta kontrol P ini merupakan salah satu jenis peta kontrol yang mana jenis peta kontrol ini adalah jenis peta kontrol yang dapat dihitung. Nah, ini sampel untuk kontrol P ini merupakan sampel stage yang tidak, ibaratnya itu tidak bisa beraturan ya. Artinya ini tidak sesuai dengan harapan kita, sampelnya itu bagus. Nah, jadi di sini untuk peta kontrol P adalah untuk sampel set yang tidak beraturan, dan nanti kita akan coba membahas juga yang namanya kontrol chart untuk kontrol NP. Nah, untuk NP ini tentunya nanti dengan sampel size-nya itu yang beraturan atau konstan. Nah, kalau yang tadi tidak beraturan itu tidak konstan. Baik Bapak Ibu, kita akan coba mulai. Di sini kita bisa melihat bahwasanya rumus dari peta kontrol itu, ketika kita berbicara tentang peta kontrol, artinya sebuah peta tersebut memiliki sebuah batasan, yang mana yang disebut dengan batasan normal atau garis tengah itu disebut CL, center line, yang memiliki rumus P bar. Kemudian untuk level batas paling bawah yaitu adalah LCL, low center line, dengan rumus V bar min 3 SP, dan untuk batas paling atas atau over center line, ya ini dengan rumus P bar plus 3 SP. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan, yang mana SP itu sendiri memiliki rumus SP sama dengan akar dari P dalam kurung 1 dikurangi P dalam kurung dibagi dengan N. Nah, ini kita akan coba ya. Di sini kita memiliki sebuah soal, yang mana soal ini terbagi menjadi 5 bat, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Masing-masing bat itu memiliki sampel. Nah, sampel bat 1 adalah 10, bat 2 8, bat 3 10, bat 4 8, dan bat 5 adalah 10. Maka dari sampel-sampel tersebut kita akan coba berikan informasi jumlah cacat dari produk sampel yang kita ambil dari bat 1. Itu adalah 5, bat 2 4, bat 3 3, bat 4 adalah 4, dan bat 5 adalah 6. Nah, inilah soal yang akan kita selesaikan. Nah, dalam konteks pengolahan data dengan menggunakan peta kontrol P, kita akan membuat sebuah tabel, yang mana dalam tabel tersebut kita akan menambahkan dari soal tersebut dengan kolom proporsi cacat atau yang disebut dengan kolom P. Dan nanti kita juga akan coba mengisi untuk kolom yang akan kita isi untuk angka-angka hasil dari sebuah perhitungan rumus dari SP. Nah, ini kita bisa lihat bahwasannya kita bagaimana cara mengisi dari proporsi cacat. Ini di sini ada sebuah proporsi cacat, yang mana nilai proporsi cacat ini diambil dari pembagian antara jumlah cacat ini dibagi dengan sampel, sehingga maka akan menghasilkan hasil angka untuk mengisi proporsi cacat. Nah, ini semuanya dilakukan sama dari mulai bat 1 ataupun bat 5. Ini isinya sudah kita bisa lihat. Kemudian nanti untuk pengisian dari jumlah, nah jumlah yang senilai 2,4 ini merupakan penjumlahan dari yang namanya proporsi cacat dari bat 1 sampai dengan bat 5. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang average dari bat 1 sampai bat 5, maka kita gunakan rumus average. Kita menyorot dari sisi proporsi cacat dari bat 1 sampai bat 5. Nah, ini dari sini sampai dengan ke sini. Nah, bagaimana kita untuk mengisi dari rumus untuk mencari SP? Nah, kita sudah membahas tadi, rumusnya itu adalah SP sama dengan akar ya, di dalam kurung P di dalam kurung 1 dikurangi P dalam kurung dibagi N. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam sebuah rumus Excel ya, yang mewakili atau sebagai pengganti rumus dari akar itu kita bisa mengetikkan sama dengan SQRT. Nah, SQRT ini merupakan
penjabaran atau penerjemahan logika dari sebuah komputer, rumus Excel yang mewakili dari sebuah akar, yaitu dengan menuliskan kita SQRT. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi untuk kolom P. P itu sendiri adalah angka dari 0,5 ya. P-nya itu adalah proporsi cacat. Ini baru kita kalikan ya. Dikalikan dengan 1 ya, kemudian dikurangi P. P-nya itu dikurangi lagi proporsi cacatnya 0,05, kemudian kita bagi ya dengan N. Nah, ini N-nya itu adalah sampling. Samplingnya itu adalah 10 ya, kalau di sini 10. Nah, dibagi dengan 10 sehingga nanti akan muncul rumus dengan hasil 0,1581. Begitupun ketika kita mau mengisi untuk bat 1 sampai dengan bat 5, rumus tersebut bisa kita langsung saja diisi, disesuaikan dengan rumus yang telah dibuat di bat 1. Nanti kita tarik terus untuk mengisi kolom bat 5 sehingga nanti angka-angka hasil dari rumus yang telah kita buat di bat 1 itu akan tercopy ke dalam bat 5. Nah, begitupun untuk mengisi jumlahnya itu sama. Kita menggunakan rumus sum dari bat 1 untuk pengisian kolom SP sampai 5. Nah, nanti akan muncul. Nah, kemudian di sini pun untuk rata-ratanya sama, kita gunakan rumus average dari bat 1 untuk kolom SP sampai dengan bat 5 itu seperti apa. Nah, nanti dalam hal ini ketika kita sudah bisa mengisi jumlah ya, kemudian rata-rata untuk kolom proporsi cacat dan juga SP, ini sudah kita selesai. Nah, lantas bagaimana untuk selanjutnya ketika kita mengisi kolom untuk isian CL ya, center line, kemudian UCL dan LCL. Nah, ini CL ini merupakan rata-rata ya, rata-rata dari proporsi catat yang terjadi itu adalah 0,48. CL itu sama dengan P. P bar-nya itu, P bar itu adalah P rata-rata. P rata-rata kita adalah 0,48. Dari sini kita masukkan saja angka ke sini. Nah, sehingga nanti kita masukkan saja untuk rata-rata dari semua bat yang ada adalah 0,48. Nah, maka kita bisa mengisi CL ini dari bat 1 sampai bat 5 itu dengan angka 0,48. Nah, selanjutnya untuk UCL, nah ini kita gunakan rumus yang P bar plus 3SP. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya di sini kita P bar-nya itu adalah 0,5 ya, 0,5 ditambah dengan rumus angka 3 kita masukkan dikalikan dengan SP. Nah, SP-nya ini yang ini. Nah, jadi rumus-rumus itu dimasukkan ke sini, tetapi yang paling penting ini kita harus menjadikan angka-angka data ini menjadi absolut. Contoh kayak misalkan di sini itu kita memasukkan angka untuk yang namanya P bar-nya itu adalah 0,48 di kolom 0,48 ini, tetapi 0,48 ini harus diabsolutkan. Kita tekan saja kolom absolut di laptop kita, nah sehingga nanti akan menjadi absolut. Atau kita gunakan saja yang namanya fungsi dolar untuk mematenkan atau mengabsolutkan dari angka yang sudah kita permanenkan. Nah, sehingga nanti data rumus yang sudah kita buat di dalam bat 1 untuk mengisi UCL itu akan kita copy ke bat 5 dan nanti insya Allah akan langsung tercopy sehingga rumusnya akan tetap sama. Nah, begitupun untuk mengisi LCL ya, ini LCL bedanya dengan UCL itu adalah dari sisi kalau UCL menggunakan penambahan, kalau misalkan LCL kita menggunakan yang namanya pengurangan. Rumusnya masih sama seperti tadi sehingga nanti kita bisa mengisi dengan jumlah yang sama. Kemudian untuk angka P ya, P itu adalah 0,5. Nah, 0,5 dari mana kita masukkan ini? Nah, ini diambil dari proporsi cacat untuk bat 1. Kemudian yang P yang selanjutnya dari proporsi cacat dari bat 2. Nah, yang ketiga pun sama. Ini kita pindahkan saja yang namanya nilai proporsi cacat untuk P dari bat 1 sampai bat 5 ke dalam
kolom pengisian data P. Nah, kemudian untuk data CL kita masukkan kembali 0,48 semuanya, untuk UCL-nya pun sama dan LCL-nya. Karena posisinya itu LCL kurang dari 0, maka nilainya sama dengan 0. Maka yang tadinya 0 min 0,00,9 semuanya kita anggap LCL-nya adalah 0. Nah, baru ketika kita sudah misalkan memiliki data ini, kita akan memasukkan data tersebut ke dalam sebuah matrik control chart ya. Kita bisa memasukkan ini ke dalam rumus yang kita bisa pilih di dalam insert. Di sini kita bisa pilih. Nah, ini ada grafik yang akan kita gunakan. Grafik mana? Misalkan grafik yang titiknya seperti ini. Nah, ini bisa kita masukkan seperti itu, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini peta kontrol P. Jadi di situ kita bisa melihat ada garis hijau yang merupakan data over center line, ada garis coklat, bukan coklat, yaitu ya betul merah abu, ini ya merah tua gitu kan, itu center line. Dan untuk yang biru adalah garis P-nya, dan yang LCL-nya itu warna ungu ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah case pengerjaan untuk kontrol chart P yang dengan sampel digunakannya itu tidak konstan, sampel size-nya itu tidak konstan. Maka kita akan menggunakannya dengan menggunakan data peta kontrol P.